Nggih, Ibu Niwayan Ardini, nggih, Ya, peserta terakhir ya dalam uji komprehensif hari ini tanggal 11 September 2024, nggih. Untuk uji komprehensif yang pertama, Ibu Niwayan Ardini disilakan untuk melakukan simulasi mengajar seperti di peer teaching, dari awal sampai akhir, tapi durasinya lebih pendek. Mungkin 7 sampai 10 menit ya. siapa? Kemudian setelah nikah dilanjut dengan sesi wawancara. Oke. Siapa? Ibu Ardini, eh, ada share screen mungkin bisa disiapkan Pak. Ya, siapa? Ampun, boleh mulai niki Pak nggih? Oke, oke disilakan Ibu. Nggih, nggih, Pak. Oke. Sama. Ampun, terlihat nih Pak. Sampun. Oke. Baik, saya lanjut. Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Baik, luar biasa ya. Jadi Ibu juga kabarnya baik-baik. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Ida Sayang Widiwasa. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita di sepanjang hari ini sampai jam materi agama dari Ibu selesai, sambutlah penganjali dari Ibu. Om Swastiastu. Baik, anak-anak, silakan mempersiapkan pelajaran hari ini mulai dari alat tulis menulis, tempat duduknya juga dirapikan. Kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ya. Dan sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita akan mendahuluinya dengan doa terlebih dahulu. Jadi, mohon kesediaan dari anak-anak yang membawakan doa hari ini ya. Baik, silakan berdoa dimulai ya. Ya, berdoa selesai. Terima kasih sudah menuntun doa pada siang hari ini. Dan saat ini Ibu akan mengecek kehadiran siswa. Anak-anak yang hadir hari ini ada 10 siswa ya. Berarti semuanya hadir. Jadi terima kasih disampaikan kepada anak-anak yang sudah tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, Ibu lanjutkan. Sebelum kita memulaikan pembelajaran, ada baiknya kita merilekskan diri dulu dengan ice breaking ya. Ice breaking tepuk semangat. Jadi Ibu hitung 1, 2, 3, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semuanya bisa duduk kembali. Kemudian kita bersiap-siap untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama Ibu menyampaikan atau menayangkan slide di depan ya. Silakan memperhatikan. Di sini ada latar belakang gambar. Bisa anak-anak perhatikan ada gambar seseorang atau seorang perempuan yang sedang membuang sampah di sungai ya. Ya, sedang membuang sampah di sungai dan hal ini tidak patut untuk ditiru. Oke. Apakah anak-anak pernah melihat sampah di rumah? Ya, pernah ya. Kemudian apa yang akan kamu lakukan ketika menemukan sampah di rumahmu? Ya, membuangnya. Oke. Kemudian apa akibatnya jika kita membuang sampah sembarangan? Ya, benar sekali ya. Terima kasih atas semangatnya anak-anak sudah menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Dan mari kita lanjutkan untuk selanjutnya. Di sini ada materi yang akan kita pelajari hari ini ya mengenai Trihita Karana. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah pembelajaran selesai yaitu
Satu, menjelaskan pengertian Trihita Karana. Yang kedua, siswa juga dapat menjabarkan dan menjelaskan bagian-bagian dari Trihita Karana. Nah, itulah yang menjadi tujuan pembelajaran untuk kali ini. Sebelum melanjutkan materi, adakah yang bisa menjelaskan pengertian dari Trihita Karana? Ya, bagus. Kemudian, apa saja bagian-bagian dari Trihita Karana? Ya, luar biasa ya. Dan mari kita lanjutkan untuk materi hari ini ya. Yang pertama yaitu pengertian dari Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang berarti tiga, hita yang berarti kebahagiaan, dan karana yang berarti penyebab. Oke, kita lanjutkan ya. Yang kedua yaitu bagian-bagian dari Trihita Karana. Yang pertama yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia adalah ciptaan Tuhan, sedangkan atma yang ada di dalam diri manusia merupakan percikan sinar suci kebesaran Tuhan yang menyebabkan manusia dapat hidup. Kemudian bagian yang kedua yaitu hubungan manusia dengan sesama. Bagaimana hubungan dengan sesama ya? Sebagai makhluk yang sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan manusia dengan alam lingkungan. Jadi manusia hidup dalam suatu lingkungan tertentu, manusia memperoleh bahan keperluan hidup dari lingkungannya. Manusia juga tidak dapat hidup tanpa adanya tumbuhan ya, karena manusia tergantung dengan alam lingkungan. Karena manusia memperoleh makanan juga dari lingkungan. Oleh karena itu, anak-anak sekarang ibu akan memberikan tugas ya, memberikan tugas. Namun sebelum tugas diberikan, mari kita membuat kelompok ya. Kita membuat kelompok sesuai dengan kemampuan atau minat dari anak-anak semua. Ada yang suka belajar melalui video, ada yang suka belajar melalui bacaan teks, jadi menyesuaikan setelah tadi kita membagi ya, setelah kita membagi yang suka video menjadi satu kelompok dan yang suka belajar melalui teks menjadi satu kelompok, dan ada juga yang belajar berdasarkan gambar. Jadi ada 3 kelompok yang akan nanti kita buat. Silakan anak-anak masing-masing membuat kelompoknya. Jadi yang kelompok 1 yang belajar melalui video, yang kelompok 2 belajar melalui teks, yang kelompok 3 belajar melalui gambar. Jadi buku yang Ibu bagikan silakan nanti anak-anak buka, pelajari, dan video juga yang Ibu sudah bagikan nanti pelajari. Oke, selanjutnya tugas yang akan Ibu berikan. Jadi yang pertama yaitu mengidentifikasikan pengertian dari Trihita Karana. Yang kedua, menjabarkan dan menjelaskan bagian-bagian dari Trihita Karana dan juga contohnya. Nah, anak-anak, untuk pengerjaan kelompok ini kita sepakati waktu pengerjaan selama 20 menit wajib selesai ya. Oke, semangat untuk kita semua pasti bisa. Nah, anak-anak kerjakan dengan rapi semua pekerjaannya, jangan sampai ada yang terlewati, agar nanti pekerjaannya anak-anak bisa disampaikan di depan kelas tanpa ada yang ketinggalan. Semangat untuk anak-anak semua. Kelompok 2 bagaimana? Apakah sudah selesai? Ya, belum ya. Jadi silakan dilanjutkan. Kelompok 3 bagaimana? Ya, oke, sudah selesai. Kelompok 1 juga sudah selesai, kita tinggal menunggu dari kelompok 2. Oke, karena semua kelompok sudah selesai, saat ini waktunya kita akan mempresentasikan hasil kelompoknya. Jadi masing-masing peserta atau masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1, silakan maju di depan untuk mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan.
Baik, luar biasa ya kelompok 1 dan sudah ditanggapi juga oleh anak-anak yang lain, ada yang bertanya, ada yang menanggapi. Kita beri tepuk tangan dulu kepada teman-teman kita yang kelompok 1. Oke, selanjutnya yang kelompok 2, silakan maju ke depan. Silakan mempresentasikan di depan kelas, kemudian nanti teman-teman silakan menanggapi atau menambahkan, dipersilakan. Oke, demikianlah tampilan dari kelompok 2, luar biasa semuanya dan anak-anak juga sudah memberikan tanggapan, ya masukan juga kepada kelompok 2. Jadi nanti apa yang disampaikan oleh teman-teman dan ada perbaikan juga untuk kelompok 2, silakan nanti diperbaiki kembali, cari sumbernya lagi agar tidak ada kekeliruan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, untuk kelompok 3 silakan maju di depan. Silakan mempresentasikan apa yang menjadi hasil kerja kelompok anak-anak semua. Baik, telah selesai ya. Dan luar biasa untuk ketiga-tiga kelompok yang telah maju pada hari ini sangat luar biasa. Semangat untuk anak-anak semua dan tepuk tangan untuk ketiga kelompok. Baiklah, anak-anak semua perhatian di depan, kembali ke tempat duduk. Perhatian di depan ya, kita ice breaking terlebih dahulu. Tepuk semangat lagi, sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, perhatian di depan. Dan pada saat ini kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pengertian dari Trihita Karana. Trihita Karana adalah hubungan yang harmonis atau tiga penyebab hubungan yang harmonis yang menyebabkan kebahagiaan. Kemudian apa bagian-bagiannya? Ya, bagian-bagiannya adalah yang pertama parahyangan. Siapa yang bisa bantu Ibu menambahkan lagi yang lain? Ya, Ayu, silakan. Ya, benar sekali. Siapa lagi yang bisa menambahkan lagi satu? Ya, Dewi. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, itulah yang menjadi bagian-bagian dari Trihita Karana. Jadi, kita sebagai umat manusia yang memiliki atau yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita wajib bersyukur. Ya, wajib bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan, menjaga segala apa yang ada di alam semesta ini. Kemudian yang kedua, hubungan yang harmonis dengan sesama, kita wajib melakukannya baik kepada teman, sesama, dan kita tahu bersama bahwa kita tinggal bukan sendiri, tetapi ada bermacam-macam orang, teman, saudara, ataupun ada umat yang dari agama lain, misalnya toleransi beragama juga kita harus tunjukkan di sana. Jadi walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya dan ras, kita tetap satu, yaitu Indonesia, seperti itu. Jadi jangan sampai kita terpecah belah oleh karena perbedaan, akan tetapi justru perbedaan itu akan membuat kita menjadi lebih indah. Jadi seperti itu ya. Oke, kita akan melakukan refleksi hari ini ya. Kira-kira setelah kita membahas materi pada hari ini, di mana materi yang menurut anak-anak menyenangkan? Oke, di bagian pawongan. Kemudian, materi yang manakah yang menurut anak-anak yang belum dapat dipahami? Ya, tidak ada ya, jadi semua sudah memahami materi hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dan terima kasih juga sudah belajar dengan baik. Nah, setelah kita melakukan pembelajaran, kita akan mengadakan evaluasi. Jadi, anak-anak akan mengerjakan tugas yang Ibu tayangkan di depan ini. Jadi, anak-anak silakan nanti mencatat di buku masing-masing, kemudian nanti kita akan membahasnya atau Ibu akan menilai ya.
Apakah anak-anak sudah betul-betul paham atau belum? Baik, yang pertama yaitu 3 penyebab kebahagiaan atau keharmonisan disebut dengan nomor 2, Tri Hitakarana mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam hidup. Jika seorang petani melakukan ritual sebelum menanam padi untuk memohon berkah dari Tuhan, tindakan tersebut merupakan penerapan dari bagian titik-titik dalam Tri Hitakarana. Jadi nanti anak-anak silakan menjawabnya di bagian titik-titik. Kemudian yang nomor 3, berdasarkan konsep Trihita Karana, masalah banjir yang terdapat dalam gambar di samping berkaitan erat dengan ketidakharmonisan hubungan antara manusia dengan titik-titik. Ya, kemudian yang keempat, perilaku perundungan yang kerap terjadi di kalangan remaja mencerminkan ketidakharmonisan hubungan antara manusia dengan titik-titik. Oke, jadi silakan anak-anak nanti mengerjakan, kemudian tugasnya di-store ke Ibu ya. Oke, semuanya sudah selesai. Terima kasih dan ternyata anak-anak sudah paham semua dan nilainya benar semua ya. Jadi semua siswa sudah dapat memahami materi kita hari ini. Nah, Ibu akan menyampaikan materi yang akan kita bahas untuk minggu depan yaitu tentang nilai-nilai Trihita Karana yang berhubungan atau yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi nanti anak-anak sebelum belajar minggu depan, nanti silakan anak-anak membuat atau mencari informasi tentang materi yang akan kita bahas minggu depan. Oke, demikianlah materi pembelajaran kita di siang hari ini. Kita akan tutup dengan doa. Untuk itu siapa yang bisa bantu Ibu untuk memimpin doa? Iya, Dewa ya, silakan Dewa. Ya, doa selesai. Terima kasih Dewa karena sudah membawakan doa di siang hari ini dan kita tutup untuk pertemuan kali ini dengan para mesanti. Para mesanti ngawit. Om Santi 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 Om. Terima kasih, selamat siang. Mohon izin Pak untuk keluarnya kenapa ini? Iya, Ibu, sudah. Very nice. Iya. Share screen-nya bisa di-close. Ini ya. Oh ya. Iya. Tinggi, Ibu Ardini, barusan sudah melakukan simulasi mengajar. Ibu Ardini tugas di Yang di SMP Negeri 6 Bitung, Sulawesi Utara. Gitu, Pak. Sulawesi Utara, nggih. Oh, iya, iya, iya. Sudah lama di sana, Ibu? Yang lahir di sini memang Pak, orang tua yang dari Bali juga. Oh, udah lahir dari sana. Oh, iya, iya, iya. Bagaimana keadaan di sana? Ya, Aman? Astungkare aman-aman nih Pak. Hmm, nggih. Ibu Ardini, untuk selanjutnya itu adalah sesi wawancara, nggih. Ada beberapa hal yang dia tanyakan dan nanti Ibu Ardini bisa jelaskan secara singkat. Yang Siap. pertama adalah mengenai konsep penyusunan modul ajar berbasis kurikulum merdeka, Ibu. Mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit ya konsepnya dan dikaitkan dengan modul ajar yang sudah Ibu susun. Ya, Oh, ya. silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak. Kalau konsep modul ajar, kalau zaman sekarang kan sudah memakai kurikulum merdeka ya Pak ya. Jadi eh, untuk pembelajarannya berpusat kepada peserta didik. Jadi kita menyesuaikan modul ajarnya sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi apa yang menjadi kebutuhan dari anak itu, nah seperti itulah yang guru nanti akan menyusun materi-materi yang akan dibuat. Adapun susunan-susunannya yaitu kalau misalnya yang kurikulum 13 namanya lain dan sekarang sudah berubah juga Bapak. Seperti itu. Kemudian
Kalau untuk penyusunannya di sana ada program semester, program tahunan, kemudian ada jam belajarnya juga, kemudian ada CP, TP, ATP, kemudian ada modul ajarnya, ada materi juga di sana, Pak. Gimana, Pak? Inggih, inggih, Ibu. Kemudian tolong jelaskan secara singkat mengenai modul P5 yang sudah Ibu susun. Nah, siap. Inggih. Untuk modul P5 yang sudah saya buat itu eh, temanya bangunlah jiwa dan raganya dengan topik eh, jiwaku sehat, ragaku kuat. Itu yang saya buat. Dan untuk proses penyusunan dari modul ajar itu, yang pertama kita menentukan tema dulu. Kita menentukan tema apa yang harus kita buat, kemudian kita menentukan topiknya. Setelah itu elemen apa yang terdapat di dalam P5 yang kita akan laksanakan nanti. Jadi menentukan elemen, kemudian sub elemennya di sana, kemudian tujuan dari pelaksanaan P5-nya apa, kemudian ada eh, penilaian juga ya. Kemudian untuk alurnya ada di sana Pak, pada awalnya ada pengenalan, kemudian setelah pengenalan ada alur dari kegiatan. Nah, setelah alur kegiatan di situ ada kesimpulan, kemudian refleksi. Nah, setelah itu baru melakukan penilaian Pak, seperti itu. Inggih, kemudian dilanjutkan mengenai PTK, Ibu, penelitian tindakan kelas. Mungkin Ibu bisa diceritakan topik yang Ibu ambil, kemudian apa latar belakangnya, tujuannya apa, kemudian bagaimana pelaksanaannya, dan hasilnya, Ibu, apakah sesuai dengan tujuan, apakah sesuai dengan rencana, atau bagaimana? Ya, silakan. Oke, siap. Jadi penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian berbasis PBL, Bapak. Jadi berbasis masalah untuk materi penelitiannya ya mengenai materi Trihita Karana. Jadi saya mengambil judul eh, pembelajaran menggunakan metode problem based learning dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu materi Tri untuk meningkatkan pembelajaran siswa dalam materi Trihita Karana. Ini ke Pak. Kemudian apa yang melatar belakangi saya mengambil materi ini karena memang eh, kebetulan yang tahun lalu saya juga mengajar materi yang sama. Ada hal-hal yang memang anak-anak belum begitu paham menggunakan metode yang lain. Jadi saya mengambil metode PBL ini dengan harapan siswa lebih lebih memahami materi apa yang saya sampaikan itu, apa yang menjadi harapan bisa tercapai begitu Pak. Jadi siswa dihadapkan dengan permasalahan langsung ketika anak-anak mengerjakan tugas, jadi permasalahannya yang dapat kita lihat di lingkungan kita sendiri. Seperti itu. Jadi berhubungan langsung dengan masalah yang mereka hadapi. Jadi seperti itu. Kemudian untuk prosesnya menggunakan 2 siklus Bapak. Jadi siklus 1 dan siklus 2. Seperti itu. Kemudian hasil dari penelitian itu ya Astungkare hasilnya lebih baik daripada metode yang digunakan pada tahun yang lalu. Seperti itu, Pak. Inggih, berarti setelah dilaksanakan sudah ada kemajuan, Ibu, ya, sudah ada Ya, peningkatan. ya, Ya, ya. Inggih, suksema Ibu ya, Ardini. sama-sama, Pak. Kemudian yang terakhir adalah Ibu dipersilakan untuk melakukan eh, pelantunan Puji Trisandie. Nggih, Siap, dari awal lengkap dengan sikap tangan dan sebagainya. Mungkin dibatasi bait 1 sampai bait 3. siap, Pak. Setelah itu Dengan sikap, di nggih, dengan sikap, kemudian bait 1, bait 2, bait 3, dan diakhiri dengan Parmasanti. oke, siap, Nggih. Pak. Nggih, silakan Ibu.
sikap amustikarana puja trisandia ngawit. Om 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 Bhurvaswah Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dio Yona Prachodayat. Om Narayana Ividam Sarvam Yat Putam Yasbhavyam Niskalanko Niranjano Nirvikalpo Nirakyata Sudadewa Eko Narayana Nadvityasti Kasci Om Tuam Siwa Tuam Mahadewa Iswara Parameswara Brahma Wisnu Rudrascha Urusa Parikir kita Om Santi 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 Om Semoga Nggih, suksema Ibu Ardini ya Iya. sudah mengikuti semua tahapan uji komprehensif. Ya, yang terakhir mungkin Ibu Ardini ada yang ingin disampaikan. Yang pertama-tama terima kasih kepada Ida Sayang Widiwasa, Bapak. Kami bisa sampai di sini dengan masih semangat, Bapak. Terutama yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah selalu membimbing kami, yang tidak bosan-bosan membimbing kami, sehingga kami juga sampai di sini bisa paham yang dari awal kami tidak mengetahui sama sekali, sampai sekarang kami bisa ada peningkatan dalam pendidikan keguruan seperti itu Bapak. Jadi mohon bimbingannya juga, mohon doanya juga dari Bapak Ibu dosen. Semoga kami bisa lolos sampai akhir Bapak. Gitu. Nggih, terima kasih Bu Ardini ya, tetap semangat sampai selesai, sampai akhir. Ya Bapak. Mudah-mudahan, mudah-mudahan segala perjuangan Ibu Ardini sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan hasilnya, Ya. Soha Bapak.